wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Berikut ini adalah pemaparan video aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif. Bersama saya, Nur Aini, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMK Lab Business School Tangerang. Berikut ini adalah pengimplementasian konsep budaya positif serta membagikan pemahaman dan pengalaman dalam menerapkannya. Rancangan, tindakan, aksi nyata ya adalah berikut ini. Membagikan pengalaman dan pemahaman budaya positif di komunitas melalui kegiatan webinar membangun budaya positif di sekolah, kunci sukses pendidikan. Kegiatan webinar ini diselenggarakan melalui komunitas MGMP atau Musyawarah Guru Mata Pelajaran Akuntansi dan Keuangan Lembaga. Peserta yang hadir dalam webinar Membangun Budaya Positif di Sekolah Kunci Sukses Pendidikan yang diselenggarakan pada tanggal 21 Oktober 2023 berjumlah 27 orang. Berikut ini adalah kegiatan webinar Membangun Budaya Positif di Sekolah Kunci Sukses Pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul bersama meskipun secara maya di acara ini. Tak lupa kita haturkan sholawat dan salam kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada PGP ya, Program Pendidikan Guru Penggerak, yang telah memfasilitasi link untuk membuat acara webinar ini. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada MGMP Akuntansi sudah terlibat dalam acara webinar ini. Dan tak lupa saya juga ucapkan terima kasih kepada para peserta webinar yang telah meluangkan waktunya. Dan terima kasih juga terhadap antusiasme yang sangat luar biasa untuk turut ikut serta dalam acara webinar mewujudkan budaya positif di sekolah dengan tema Budaya Positif Kunci Kesuksesan Pendidikan. Baik Bapak Ibu, supaya tidak terlalu tegang, saya ada pantun nih ya Bu ya, Pak. Bisa direspon ya Pak Bu ya. Pagi hari makan kelapa. Cakep. Rasanya enak, bikin tertawa. Cakep. Cakep. Kita di sini telah berjumpa Cakep. dalam webinar yang istimewa. Semangat ya Bapak Ibu. Semangat. Semangat. Ya, bersama saya Yaya Feria sebagai MC, juga merangkap sebagai moderator pada pagi hari ini, yang akan membersamai Ibu Bapak selama kurang lebih 1 jam, dan nanti di acaranya mulai dari pembukaan, presentasi materi, diskusi, dan juga penutup. Baik hadirin yang berbahagia, untuk memulai acara ini mari kita berdoa dulu ya, berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Semoga dengan pembacaan doa tadi, acara ini bisa berjalan lancar ya, dari awal sampai akhir. Oke, acara yang selanjutnya saya akan memanggil ya Bapak Ibu. Oke, acara selanjutnya sambutan ya. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua MGMP Akuntansi Provinsi Banten, Ibu Era Margiana SPD, dipersilahkan. Oke, terima kasih Ibu Yaya. Semoga suara saya bisa terdengar semuanya ya. Cukup terdengar? Ya, jelas. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Robi rohli sodri wa yasirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa juga sholawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga alhamdulillah kita bisa
bersama-sama di sini walaupun memakai virtual ya atau dunia maya. Sebenarnya apa ya, ketua tapi untuk ketua MGMP Provinsi Banten, saya sebenarnya pertama-tama mengucapkan terima kasih atas kepercayaan Bapak dan Ibu sekalian selama ini. Tapi untuk waktu dekat ini saya mungkin ingin regenerasi nih, regenerasi yang muda-muda, yang mungkin langkahnya lebih lebar, jangkauan wawasannya lebih luas untuk bisa menggantikan saya nanti. Kemudian yang kedua, alhamdulillah juga di sini semua mudah-mudahan ini dan webinar ini nanti kita memperoleh sesuatu yang akan membawa hal yang lebih baik buat perkembangan dunia pendidikan, terutama buat siswa-siswi kita. Kemudian selanjutnya saya harapkan nih, saya lihat nih muda-muda semua, saya yang paling senior. Mbak tua ya, senior ya. Nah, mudah-mudahan semuanya nanti ini mengikuti jejak Ibu Yayah. Berarti Ibu Yayah juga CGP ya, dengan Bu Nur Aini ya? Ya, Saya sih udah nggak mengikuti perkembangan zaman saat ini ya. Nanti mudah-mudahan Bu Yanti juga mau nyusul ya untuk jadi CGP. Kemudian Pak Desmond mungkin kalau sudah, alhamdulillah. Bu Rezani juga dan yang lain-lainnya mengikuti perkembangan yang ada saat ini. Yang salah satunya adalah menjadi CGP. Sehingga siapa tahu nanti di sini itu ada nanti pengawas baru, kepala sekolah baru gitu kan ya. Karena setahu saya nih nanti ada janji nih dari Menristek bahwa yang ikut CGP akan di jabatannya akan diperhatikan. Nah, mudah-mudahan saya hanya bisa di sini, mudah-mudahan acara ini bisa berjalan lancar, kemudian semua bermanfaat nantinya dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja sambutan dari saya. Tongkat estafet ini mudah-mudahan bisa diteruskan oleh generasi muda yang ada di sini sehingga bisa membawa Indonesia emas. Nanti itu saja. Salah dan kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim, Masya Allah. Terima kasih sambutannya kepada Ibu Era Mardiana, sungguh sangat membuat motivasi ya untuk kita semua. Dilanjutkan untuk sambutan yang kedua, yaitu sambutan yang disampaikan oleh PLT MGMP Akuntansi Kota Tangerang, Ibu Yanti Ariyanti SPD MAK. Kepada Ibu Yanti dipersilahkan. Ya, terima kasih Ibu Yayah yang sudah memberikan kesempatan saya untuk memberikan sambutannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat dan kesehatan sehingga kita semua di sini bisa bersama-sama berkumpul mengikuti kegiatan webinar yang diselenggarakan oleh Ibu Nur Aini. Mudah-mudahan untuk kegiatan webinar ini banyak memberikan manfaat buat kita semua ya. Dan saya tidak akan banyak berkata-kata juga mungkin karena tadi sudah disampaikan oleh Ibu Era. Ya, yang terhormat Ibu Era sebagai Ketua MGMP Provinsi Banten. Kemudian teman-teman yang saya cintai juga, alhamdulillah di sini saya lihat
pengurus-pengurus MGMP Kota Tangerang hadir mengikuti kegiatan webinar ini. Di kesempatan ini saya memberikan selamat kepada Ibu Nur Aini ya yang sudah mengikuti tahap demi tahap proses penyelesaian CGP ya, angkatan 9. Mudah-mudahan bisa selesai dengan 100% sukses ya. Amin. Dan Amin. bagi-bagi ilmu lah untuk teman-teman kita semua gitu. Ya mungkin di sini juga saya berusaha untuk mengikuti kegiatan webinar ini dan insya Allah sampai selesai dan berharap juga saya mendapatkan ilmu dari yang saya ikuti sekarang dan juga teman-teman juga semuanya mendapatkan manfaat dari kegiatan webinar ini. Ya mungkin itu saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan teman-teman semua semangat mengikuti kegiatan ini sampai selesai ya. Kita dukung Bu Nur biar sukses jadi CGP-nya yang tadi sudah disampaikan sama Ibu Era dan yang mudah-mudahan teman-teman yang lain juga ikut menyusul kegiatan seperti ini. Ya mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas sambutannya kepada Ibu Yanti Arianti. Saya akan memberitahukan terlebih dahulu bahwa untuk mendapatkan sertifikat pada acara ini, para peserta absensi lebih dahulu dan absensi nanti akan dibagikan di room chat setelah pemateri selesai dan bisa mengisi langsung ya untuk mendapatkan sertifikat tersebut. Baik, sebelum saya membacakan CV narasumber hari ini, saya ada pantun nih Bapak Ibu, biar semangat ya. Siap. Jalan-jalan ke Cikini, Cakep. pulangnya ke Gondang Dia. Cakep. Narasumber kita kali ini wajahnya seperti idola. Cakep. Baiklah, tiba saatnya di acara inti ya. Kita mulai share screen dulu. Saya akan membacakan CV dari narasumber kita pada hari ini. Bagaimana Bapak Ibu? Apakah sudah terlihat? Sudah. Baik ya. Selamat datang di webinar Membangun Budaya Positif di Sekolah, Kunci Sukses Pendidikan. Ya, semoga acara webinar ini bisa memberikan manfaat. Nah, di agenda webinar kali ini adapun susunannya adalah pembukaan dan kesepakatan kelas, pembacaan CV narasumber, materi budaya positif, tanya jawab atau diskusi, dan ditutup dengan penutup. Kesepakatan kelas yang pertama tidak ada yang merekam kecuali dari pihak Bu Nuraini sendiri, kemudian tidak menyalakan mic sebelum diminta untuk menyalakan, ya, kemudian diharapkan kehadirannya secara utuh di webinar kali ini. Kemudian kalau ada yang mau ditanyakan boleh mengangkat tangan atau mengaktifkan emoticon raise hand ya. Di sini juga ada perkenalan singkat atau CV dari narasumber kita. Namanya sudah tidak asing lagi di telinga karena beliau adalah anggota aktif dari MGMP Akuntansi Kota Tangerang, yaitu Bu Nur Aini SPDGR. Lahir di Tangerang 22 Juli 1989 dan beralamat di Pondok Sukatani Permai Blok C 8 nomor 5 RT 002 RW 002 Kelurahan Sukatani Rajek Tangerang. Adapun pengalaman beliau yang pertama mengajar di SMK Lab Business School Kota Tangerang dari tahun 2012 hingga sekarang, aktif di MGMP Akuntansi dan Keuangan Lembaga Kota Tangerang, kemudian sebagai narasumber pelatihan komputer akuntansi di Universitas Islam Syekh Yusuf pada tahun 2020, dan mengikuti berbagai pelatihan baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta. Dan sekarang sedang mengikuti program pendidikan guru penggerak. Semoga diberikan kemudahan ya Bapak Ibu ya, kita doakan bersama.
Baiklah, ini acara yang dinanti-nanti ya. Kita akan menunggu nih pemaparan materi oleh narasumber yang sudah hadir di tengah-tengah kita ya. Kepada Ibu Nuraini SPD dipersilahkan. Ya, terima kasih Ibu Yayah Chairia atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk hadir dalam webinar ini untuk melakukan diskusi mengenai membangun budaya positif di sekolah, kunci sukses pendidikan. Sebelum kita masuk pada pembahasan, mari kita hadirkan hati dan pikiran kita di ruang jimit ini, sehingga ilmu yang kita dapatkan nanti semoga kita dapat mengimplementasikannya di sekolah kita masing-masing. Sebelumnya, mari kita lihat video berikut ini. सर आपके लिए उस पार कार का इंतजाम किया है सर आइए सर चल चल चलो तो हिंदुस्तान चले चलो तो हिंदुस्तान चले तुम चलो तो हिंदुस्तान चले तुम चलो तो हिंदुस्तान चले लगा हाथ के सूरज सुबह निकाला करे हथेलियों में भरे धूप और उछाला करे ओ लगा हाथ के सूरज सुबह निकाला करे हथेलियों में भरे धूप और उछाला करे उफक पे पाँव रखो और चलो अकड़ के चलो उफक पे पाँव रखो और चलो पकड़ के चलो फलक पकड़ के उठो और हवा पकड़ के चलो फलक पकड़ के उठो और हवा पकड़ के चलो फलक पकड़ के उठो और हवा पकड़ के चलो तुम चलो तो हिंदुस्तान चले तुम चलो तो हिंदुस्तान चले हिंदुस्तान चले चलो Oke, terima kasih. Menurut Bapak Ibu, apa yang dilakukan oleh pendidik di sekolah sehingga anak yang ada dalam video dapat melakukan hal itu? Apa ada Bapak Ibu yang ingin memberikan komentar? Saya mungkin Bu Nuraini boleh? Ya, silakan Ibu Amai. Ya, dengan melihat video tadi ya, bagaimana seorang anak kecil bisa menggerakkan bahkan orang dewasa gitu ya, untuk bersama-sama membantu. Ini mungkin dilakukan karena adanya pembiasaan positif di sekolah, sehingga walaupun di luar sekolah, anak tersebut dapat tetap melakukan kebaikan mungkin yang diajarkan di sekolahnya gitu ya. Apalagi sampai bisa menginspirasi dan menggerakkan orang dewasa gitu di sekitarnya. Jadi mudah-mudahan ini karena pembiasaan positif di sekolahnya ya, yang kita harapkan juga terjadi di kita gitu ya. Gitu mungkin kira-kira Bu Nuraini, makasih. Terima kasih Bu Amai atas penjelasannya. Mari kita beri tepuk tangan dulu kepada Bu Amai. Oke, selanjutnya silakan Bapak Ibu jawab pertanyaan berikut ini. Setuju atau tidak setuju untuk masing-masing pertanyaan di dalam kolom chat. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Bapak Ibu setuju atau tidak setuju? Kemudian pemberian hukuman dengan segala hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak setuju? Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak.
setuju atau tidak setuju? Silakan Bapak Ibu kirimkan jawaban melalui kolom chat. Oke, ini sudah ada 2 orang yang memberikan pernyataannya. Ini setujunya bagi yang nomor berapa ini? 1, 2, atau 3? Atau semuanya setuju? 1, 2, 3 setuju. Poin 1 tidak setuju, Pak Desmond Ismail. Oke, saya beri kesempatan kepada Ibu Yanti Aryani untuk menjelaskan mungkin mengenai argumennya, kenapa setuju. Ya, untuk yang nomor 1, dapat mendisiplinkan siswa, anak maksudnya ya. Biasanya kalau anak membuat kesalahan terus kita hanya ditegur sekali, 2 kali gitu kan. Kadang-kadang anak masih tetap melakukan kesalahan yang sama. Nah, untuk efek jerahnya ya kita kasih hukuman, tapi hukuman tersebut tidak sampai kena fisik ya. Jadi hanya seperti yang ada di di nomor 2 seperti itu. Seperti membersihkan halaman, membersihkan WC atau menyapu dan sebagainya. Jadi memberikan hukumannya yang sesuai dengan apa yang harus kita lakukan agar anak tumbuh rasa disiplinnya. Dan dengan melakukan dengan memberikan hukuman seperti itu kan mungkin anak akan jerak. Contohnya, kalau seperti anak itu datang kesiangan, sekali suruh sapu halaman, kedua kali suruh sapu WC, ketiga kali kasih terus seperti itu agar dia nantinya pada saat datang ke sekolah itu sudah tidak kesiangan lagi. Kemudian yang nomor 3, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Sangat setuju sekali ya, karena dengan memberikan penghargaan tersebut anak akan termotivasi dan akan berusaha untuk memberikan hasil yang lebih baik lagi ke depannya. Mungkin itu saja ya. Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu Yanti. Mari kita beri apresiasi terlebih dahulu kepada Ibu Yanti. Oke, saya akan menunjuk 1 orang lagi. Ini ada 1 yang beda dari Pak Desmond Ismail. Poin 1-nya tidak setuju, berarti 2 dan 3-nya setuju. Silakan Pak Desmond untuk memberikan alasannya. Ya, terima kasih Bu Nuraini. Nomor 1 kenapa tidak setuju? Karena memang sekarang tuh udah beda era ya Bu. Karena anak semakin dikerasin, dia semakin melawan, bahasanya seperti itu. Jadi sekarang tuh kalau memang ada tujuan ingin mendisiplinkan itu, harusnya diberi pengertian dan contoh sih menurut saya. Bukan hukuman seperti misalkan fisik atau apapun. Jadi itu Bu. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih kepada Pak Desmond atas penjelasannya. Kita beri applause dulu kepada Pak Desmond. Oke. Tadi sudah banyak sekali ya alasan-alasan yang sudah dipaparkan. Oke, selanjutnya. Topik pembahasan pada kali ini untuk membangun budaya positif, yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti tadi disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia yang berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, membuat keyakinan sekolah atau kelas, kebutuhan dasar manusia, serta penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Nah, kita akan bahas terlebih dahulu yang pertama, yaitu apa sih makna disiplin? Disiplin berasal dari bahasa Latin yaitu disciplina, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi suatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia.
Nilai-nilai kebajikan universal adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal, lintas bahasa, suku bangsa, agama, maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan pasti memiliki tujuan, menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol tahun 1984. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan yang mulia. Menurut Diane Gosden pada tahun 1998. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Yaitu yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Disiplin positif merupakan cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala kegiatan. Disiplin positif dapat membuat murid memahami dan menyadari bahwa motivasi internal bukan akibat paksaan atau pujian ataupun hukuman. Seorang guru harus memahami motivasi perilaku manusia. Terdapat 3 motivasi perilaku manusia, diantaranya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga yaitu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Saat guru memahami ketiga motivasi perilaku manusia, maka guru dapat memilah motivasi perilaku apa yang ada pada diri murid. Jika murid memiliki motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, maka motivasi yang ada pada diri murid berasal dari eksternal. Sehingga guru berupaya untuk dapat menumbuhkan motivasi internal dalam diri murid yang dapat memunculkan kembali untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Sebaiknya hindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan agar dapat meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid, sehingga murid merasa merdeka. Selanjutnya, merdeka menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap untuk memerintah diri sendiri. Selanjutnya, dihukum oleh penghargaan, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya bersifat eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan menurut Alfie Kohn pada tahun 1993 adalah penghargaan memiliki pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan bersifat menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan juga dapat merusak hubungan. Penghargaan juga dapat menurunkan kualitas, penghargaan dapat mematikan kreativitas, serta penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Bentuk program kebajikan atau apresiasi. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan, perlu diingat beberapa hal. Beri pengakuan secara khusus, secara pribadi, kepada semua murid secara bergantian, kemudian melakukannya dengan konsisten dan fokus pada proses. Contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Nah, berikut adalah tindakan guru. Misalnya, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah.
Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit di pelajaran PJOK. Menurut Bapak Ibu, manakah yang termasuk hukuman dan konsekuensi? Silakan Bapak Ibu jawab di kolom komentar atau di kolom chat. Ya, ini sudah ada banyak yang memberikan komentar. Nah, kita lihat jawabannya. Apakah benar? Baik. Terima kasih kepada Ibu Nuraini. Saya walaupun sebagai moderator juga MC, ketika melihat pertanyaan seperti ini, seru gitu ya. Jadi pengen ikut jawab aja ya. Dari ketujuh tindakan yang disampaikan ya, saya menjawab 1 itu hukuman, 2 hukuman, 3 hukuman, 4 sampai 7 itu konsekuensi. Seperti itu Bu Nuraini. Karena kalau hukuman itu lebih kepada sifatnya paksaan ya, dan dia itu tidak memberikan efek pendidikan seperti itu kepada murid, sehingga murid itu melakukan bukan karena ada kesadaran di dalam diri, tapi karena adanya paksaan tersebut. Terima kasih Bu Nuraini, mungkin itu saja. Oke, terima kasih Bu Yaya. Mari kita beri aplaus terlebih dahulu. Oke, kita lihat ya jawabannya. Next. Oke, sebentar. Nah, mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi, itu merupakan hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir, itu juga merupakan hukuman. Murid diminta push up 15 kali karena nggak menggunakan masker, itu termasuk hukuman. Menggantikan kertas tugas teman, itu termasuk konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena kesenggol pada saat belajar, itu juga termasuk konsekuensi. Dan yang keenam, yaitu murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian, itu termasuk hukuman. Dan lari mengelilingi lapangan basket karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Nah, ini udah jelas ya, pelajaran PJOK. Itu merupakan konsekuensi. Nah, selanjutnya kita akan membedakan mana itu hukuman dan apa itu konsekuensi. Oke, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu merupakan sesuatu yang menyakitkan, harus terjadi. Sedangkan konsekuensi adalah sesuatu harus terjadi. Hukuman membuat anak merasa sakit, baik fisik maupun hati, untuk jangka waktu yang lama. Sedangkan konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Hukuman, anak membenci kedisiplinan. Dengan konsekuensi, anak dapat menghargai disiplin. Hukuman bersifat paksaan, sedangkan konsekuensi bersifat stimulus tanggapan. Hukuman dapat mendorong anak menyakiti diri sendiri, tapi dengan konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman merupakan konsep diri yang buruk, sedangkan konsekuensi merupakan konsep diri yang baik. Dengan hukuman, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Tapi dengan konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Hukuman membuat perasaan marah, rasa bersalah, dipermalukan, dan merasa tidak dihargai. Sedangkan konsekuensi merupakan perasaan kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Seperti itu. Selanjutnya, mengenai keyakinan kelas. Dengan membuat keyakinan kelas, maka kita dapat memenuhi kebutuhan dasar murid. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak?
Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Nah, ini adalah merupakan gambaran. Peraturan kelas itu dapat dibuat melalui keyakinan kelas. Nah, dengan kita menerapkan keyakinan kelas, maka dapat menciptakan lingkungan positif. Dengan lingkungan yang positif, maka dapat mendorong menghasilkan budaya yang positif. Nah, ini perbedaan antara peraturan dan keyakinan kelas. Kalau peraturan itu selalu kembalikan buku ke tempatnya, sedangkan keyakinan kelasnya merupakan tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinan kelasnya menghormati orang lain dan berkomitmen. Peraturannya dilarang melakukan kekerasan. Keyakinannya adalah keselamatan dan menghargai orang lain. Peraturan yang selanjutnya dilarang menggunakan narkoba. Keyakinannya adalah untuk menjaga kesehatan. Peraturannya bergantian atau menunggu giliran. Keyakinan kelasnya merupakan menghormati orang lain dan bersabar. Menggunakan masker, memiliki keyakinan, kesehatan, dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau di koridor. Keyakinannya adalah keselamatan dan keamanan. Kebutuhan dasar manusia. Apa sih kebutuhan dasar manusia? Nah, kebutuhan dasar manusia itu sendiri adalah untuk bertahan hidup, untuk merasa kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian kebutuhan akan penguasaan. Kebutuhan dasar manusia juga mengenai tentang kesenangan. Dan selanjutnya yaitu kebutuhan dasar manusia yaitu memiliki kebebasan. Selanjutnya yaitu posisi kontrol guru. Terdapat 5 posisi kontrol seorang guru, yaitu sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan manajer. Misalnya guru berbuat sebagai penghukum, menghardik, menunjuk, menyakiti, menyindir. Nah, jika guru sebagai pembuat merasa bersalah, maka akan berceramah dan mengatakan, seharusnya kamu tuh begini. Ibu kecewa karena kamu melakukan ini. Nah, kalau kita sebagai teman, guru membuat alasan-alasan untuk muridnya. Sedangkan sebagai pemantau yaitu menghitung atau mengukur. Dan terakhir yaitu guru sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Ini guru dapat berkata kalau sebagai penghukum, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Nah, jika pembuat merasa bersalah, guru akan berkata, kamu seharusnya sudah tahu, Ibu lelah sekali mengatakannya. Ibu stres. Nah, sebagai teman, jika kita sebagai guru melakukan posisi kontrol sebagai teman, maka akan berkata, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak, ibu pernah bantu kamu. Nah, jika sebagai pemantau, apa peraturannya? Dan jika sebagai seorang manajer, apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Hasilnya juga berbeda-beda, tergantung dari posisi kontrol mana yang dilakukan oleh kita sebagai seorang guru. Mulai dari membentak, menyalahkan orang lain, dan berbohong, menyembunyikan, menyangkal, berbohong, ketergantungan, menyesuaikan diri bila diawasi. Nah, posisi yang terakhir yaitu sebagai manajer untuk menguatkan pribadi. Dari kelima posisi kontrol tersebut, sebaiknya seorang guru menempatkan dirinya sebagai seorang manajer. Sebagai manajer, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri murid.
Nah, pernyataan-pernyataan seperti ini, saya kecewa sekali dengan kamu. Maka, siapa yang mengatakan? Posisi yaitu sebagai pembuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Berarti kita sebagai penghukum. Ayolah, lakukan demi ibu atau bapak. Berarti posisi kita sebagai teman. Apa yang kamu mau dapatkan? Nah, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, kita mengatakannya berarti sebagai posisi pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Berarti posisi kita sebagai manajer. Lalu, kamu selalu yang paling terakhir. Itu merupakan sebagai seorang penghukum. Nah, kita harus bergerak antara peraturan menjadi nilai-nilai. Tadinya kita posisinya sebagai pemantau menjadi seorang manajer. Tadinya kita memberikan konsekuensi atau hadiah beralih kepada memperbaikinya. Kita harus bergerak ya Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya yaitu segitiga restitusi. Seorang guru yang berperan sebagai seorang manajer melakukan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalahnya melalui 3 tahapan, yaitu yang pertama yaitu menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Tujuannya adalah untuk menghasilkan murid yang mandiri dan tanggung jawab, menstabilkan identitas, untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Guru dapat berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Langkah selanjutnya yaitu memvalidasi tindakan yang salah. Membantu murid mengenali basic need atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya, setiap tindakan manusia tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar. Apakah itu penguasaan, kebebasan, kasih sayang, rasa diterima, kesenangan, atau bertahan hidup. Guru dapat berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukannya lebih baik besok lagi? Selanjutnya yaitu tahapan menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Guru dapat berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan? Ketika kamu melakukan itu, kamu menjadi orang yang seperti apa? Kasus kedua. Berikut adalah video mengenai segitiga restitusi yang telah saya lakukan di kelas. Kasus kedua. Hermanto tidak melaksanakan piket kelas dengan alasan bahwa piket kelas merupakan tugas perempuan. Berikut adalah video penyelesaian kasusnya. Herman, Ibu mendapat laporan dari teman-teman sekelas kamu bahwa kamu tidak melaksanakan piket kelas. Apakah benar? Benar, Bu. Saya memang tidak mengikuti melaksanakan piket kelas. Kenapa kamu melakukan hal itu? Saya menganggap bahwa piket kelas itu bukan tugas seorang laki-laki.
kamu berhak merasa begitu. Tapi apakah kamu tahu bahwa menjaga kebersihan merupakan kewajiban setiap manusia tanpa memandang jenis kelaminnya? Iya, Bu. Menurut kamu, apakah sikap kamu ini sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak, Bu. Lalu, apa keyakinan kelas kita yang sudah kamu langgar? Laksanakan piket kelas agar kelas tetap bersih. Nah, kalau kelas bersih, kamu pun dapat belajar dengan nyaman. Kesehatan kamu dan teman-teman pun akan terjaga. Lain kali, maukah kamu bekerja sama membersihkan kelas bersama dengan teman-temanmu? Baik, Bu, agar kebersihan dan kenyamanan kelas tetap terjaga, saya bersedia melakukan piket sesuai jadwal yang sudah disepakati. Baik, terima kasih Hermanto, Ibu Bangga. Kamu mau saling menghormati teman tanpa memandang jenis kelamin dan mau bekerja sama menjaga kebersihan kelas. Ya, Bu, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hermanto dari 11 Akuntansi Lembaga Keuangan. Saya berterima kasih sekali karena sudah diajak berdiskusi dengan Ibu Nuraini untuk menjaga kebersihan dan kenyamanan kelas. Dan saya juga tidak boleh membedakan pekerjaan atau tugas berdasarkan jenis kelamin, karena kebersihan dan kenyamanan adalah tugas kita semua. Terima kasih, Ibu. Oke, dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki nilai di antaranya berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Budaya positif juga dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antar semua warga sekolah dengan adanya keyakinan sekolah yang harus disepakati dan dijalankan bersama. Salah satu perubahan yang diinginkan adalah terbentuknya budaya positif agar sekolah dapat menjadi tempat yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Dengan mengetahui disiplin positif dan motivasi yang ada pada diri murid, serta menjadikan diri kita sebagai seorang manajer dalam posisi kontrol guru dengan membuat keyakinan kelas atau sekolah yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan serta kebutuhan dasar murid, juga dengan menerapkan segitiga restitusi dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi di sekolah, maka kita sebagai seorang guru dapat menciptakan budaya positif di sekolah yang merupakan salah satu kunci sukses pendidikan sesuai dengan tujuan pendidikan yang telah disebutkan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada diri murid. Demikianlah penjabaran mengenai budaya positif di sekolah. Namun sebelumnya silakan Bapak Ibu menjawab pertanyaan refleksi pada link berikut ini. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Tadi kita sudah melakukan penjabaran atau pemaparan materi mengenai membangun budaya positif di sekolah yang merupakan kunci sukses pendidikan. Nah, saya sudah kirim refleksi di kolom komentar. Silakan Bapak Ibu nanti bisa mengaksesnya melalui link yang sudah saya bagikan di kolom komentar. Saya kembalikan ke Ibu Yaya Choiria. Baik, terima kasih kepada Ibu Nuraini sebagai narasumber kita pada pagi hari ini. Kita berikan apresiasi terlebih dahulu untuk Bu Nuraini ya, karena sudah memaparkan materi yang sangat luar biasa, sehingga kita semua bisa terbuka ya, bahwa sebenarnya ada banyak sekali posisi kontrol guru yang ada ya, ada 5 ya, dan kita bisa memahami bahwa kita sekarang itu berada di posisi yang mana. Dan tadi juga disampaikan bahwa salah satu penyelesaian masalah yang bisa dilakukan oleh murid dan juga guru adalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Dan diharapkan dengan penyelesaian menggunakan segitiga restitusi tersebut, maka kita akan membentuk karakter murid yang mandiri dan juga bertanggung jawab.
Kita sampai di sesi yang kedua ya, yaitu sesi selanjutnya, bukan kedua nih ya. Tadi kan pembukaan, ada pemaparan materi, sesi selanjutnya itu adalah diskusi. Mungkin dari sebagian Bapak Ibu ada yang mau bertanya mengenai materi kita pada hari ini. Kita akan membuka sesi diskusi tanya jawab. Selain pertanyaan, boleh juga kok memberikan tanggapan terhadap paparan materi yang tadi disampaikan oleh Ibu Nuraini. Silakan bagi Bapak Ibu yang mau memberikan tanggapan atau pertanyaan, boleh melakukan raise hand atau diangkat tangannya di fitur emoticon. Ya, ada? Ini ada yang mengangkat tangan, Ibu Eka Ayunaini dan Ibu Era Marjianti. Oke, boleh ini siapa dulu ya? Oke, Bu Era dulu boleh. Bu Era dipersilahkan. Ada yang mau ditanyakan atau tanggapannya? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nur, paparannya menambah wawasan saya yang selama ini sudah menjadi guru. Nah, saya mau tanya, untuk segitiga restitusi, klimaks dari segitiga restitusi itu bagaimana ya? Nih, misalkan contohnya tadi Bu Nur memberikan pengarahan kepada anak yang tidak mau piket. Nah, tindak lanjut selanjutnya itu apa gitu? Itu kalau menurut piket terus kemudian untuk soal-soal yang menyangkut individu si anak, itu tindakan selanjutnya apa? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ibu Nuraini, mau langsung dijawab atau kita kumpulkan dulu? Kita kumpulin dulu kali ya. Oke, baik. Ibu Eka Ayunaini tadi sudah melakukan raise hand, takutnya kalau tidak dipanggil pegel tangannya begitu terus. Oke, Ibu Eka, dipersilakan Ibu Eka. Assalamualaikum, Ibu Eka. Gimana Ibu Eka? Ibu Eka ada di tempat? Atau boleh nggak nih sebagai MC dan juga moderator bertanya ya? Karena materinya ini sangat menarik, jadi sebenarnya saya pengen nanya, tapi nunggu dulu ada slot kebagian nggak? Kayaknya kebagian nih. Yang mau saya tanyakan ini satu, Bu Nuraini. Dari kelima posisi kontrol guru nih ya, ketika kita menghadapi permasalahan anak ya, atau anak membuat pelanggaran ataupun kesalahan, maka apa sih tindakan yang harus kita lakukan? Bolehkah kita menghukum atau membiarkan saja, atau bahkan kita bisa menegur dan lain sebagainya? Karena sepertinya ada beberapa batasan sebagai guru untuk melakukan pemberian hukuman ataupun pemberian tindakan gitu kepada murid yang melakukan pelanggaran. Itu saja sih dari saya, Ibu Nuraini. Terima kasih. Sama-sama Ibu Yaya. Ada lagi? Ada lagi yang mau ditanyakan? Apa mau langsung dijawab saja Ibu Nuraini sambil menunggu yang lain gitu? Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Ibu Era mengenai segitiga restitusi tindak lanjut setelah melaksanakan segitiga restitusi itu bagaimana. Nah, seperti yang tadi dicontohkan dalam video bahwa segitiga restitusi dilakukan adalah berbicara
dari hati ke hati antara guru dan murid. Nah, mulai dari menstabilkan identitas, kemudian juga memvalidasi tindakan yang salah, sampai dengan menanyakan keyakinan kelas. Nah, biasanya dengan berdiskusi seperti itu kepada murid, kita akan dapat membuka keyakinan-keyakinan murid mengenai nilai-nilai kebajikan yang dimilikinya. Nah, jika itu sudah mulai terbuka, misalnya tadi, oh iya ya, ternyata emang bersih-bersih itu emang bukannya cuma tugas perempuan doang, tapi juga memang demi menjaga kebersihan, demi kesehatan juga di kelas. Jadi itu akan membuka pikiran ke murid-murid kita untuk melaksanakan sesuai dengan keyakinan kelasnya, untuk melaksanakan sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang memang diyakininya. Jadi biasanya setelah melakukan segitiga restitusi, ada perubahan-perubahan positif ke arah positif dalam diri murid, tanpa harus kita melakukan hukuman atau kekerasan atau dengan marah-marah gitu kepada murid. Tapi kita bicara dari hati ke hati, mulai dari tadi, apa yang kamu lakukan itu salah apa benar sih? Menurut kamu bagaimana? Terus seharusnya seperti apa sih? Nah, biasanya itu akan menimbulkan rasa pada diri murid untuk tidak melakukannya lagi seperti itu. Kurang lebih Ibu Era. Bagaimana Ibu Era? Baik, terima kasih atas penjelasannya. Tapi mungkin curhat dikit nih ya. Saya sering menghadapi, nggak sering juga sih, saya menghadapi beberapa masalah, tapi lebih ke individual siswa ya. Masalahnya adalah di diri saya sendiri. Ketika saya sudah memberikan pandangan, saya sudah memberikan wawasan, sebenarnya kalau yang saya pahami dari si murid itu sebenarnya pengen selalu diperhatikan. Tapi masalahnya kalau saya sudah memberikan pandangan, pemahaman, kemudian 1-2 kali sih masih saya perhatikan. Tapi untuk selanjutnya saya anggap selesai gitu. Artinya mereka kan ke proses pendewasaan ya. Ini dalam pikiran saya seharusnya dengan wawasan dan pandangan mereka akan tahu apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka inginkan, kemudian mereka harusnya bisa memanage diri mereka untuk memenuhi kebutuhan itu dengan cara yang lain, dengan cara positif. Ada kan beberapa cara negatif. Nah, itu masalahnya. Kadangkala ada beberapa murid yang ketika sudah saya tidak perhatikan berulah kembali gitu. Nah, kemudian ketika kita ketemu lagi kan sepertinya itu kesalahan saya, kenapa tidak memperhatikan lagi gitu. Nah, itu gimana? Iya, sebenarnya pada dasarnya ya Bu, yang tadi Ibu ceritakan itu murid Ibu memiliki ada satu kebutuhan dasar dari manusia yang tidak dia dapatkan mungkin di keluarganya, yaitu merasa kasih sayang dan dicintai. Mungkin sebagai seorang guru, dia kenapa sih milih ke Ibu gitu? Karena Ibu adalah seseorang yang mungkin dapat menggantikan orang yang tadi kasih sayang, yang bisa memberikan kasih sayang dan cintanya kepada dia gitu, kepada murid Ibu gitu. Mungkin tadi ada entah dari keluarga atau apa yang kenapa sih dia tuh merasa pengennya diperhatikan gitu. Kita juga harus cari tahu dari segi keluarganya nanti seperti apa. Apakah ada misalnya keluarganya broken home sehingga dia mencari kita gitu sebagai seorang guru. Nah itu sebenarnya dari kelakuan-kelakuan murid kita itu merupakan cerminan dari kebutuhan dasar yang emang dia pengen dapetin gitu sama gurunya gitu. Entah itu dalam kasus Ibu ini adalah rasa kasih sayang dan ingin dicintai sebenarnya sama Ibu. Nah mungkin ya tadi seperti Ibu bilang, kadang kitanya ya yang suka, perasaan sekali 2 kali udah dikasih tahu gitu, tapi kok anaknya masih kayak gini aja gitu. Ternyata memang murid Ibu menempatkan dirinya itu mungkin ke Ibu itu karena
ibu tuh mungkin sebagai pengganti ibunya di rumah, mungkin ibunya di rumah sukanya marah-marah atau bagaimana, kan kita nggak tahu. Kita harus cari tahu dulu kalau menurut saya. Kita harus cari tahu dulu penyebabnya seperti apa. Kemudian memang kebutuhan dasar manusia itu berbeda-beda gitu kan. Seperti ini Bu Ama itu, betul juga Bu katanya. Kebutuhan dasarnya memang berbeda-beda. Jadi kita sebagai seorang guru, yaitu menuntun mereka sehingga kebutuhan dasar mereka tuh terpenuhi gitu oleh kita sebagai seorang guru yang mungkin orang tuanya di sekolah. Seperti itu kurang lebih Ibu. Oke, baik-baik. Terima kasih, Bu Nur. Sama-sama Ibu. Pertanyaan selanjutnya dari Ibu Yayah tadi. Dari kelima posisi kontrol guru, ketika ada anak yang buat pelanggaran atau kesalahan, bolehkah menghukum atau menegur dan sebagainya. Sesuai dengan tadi teori motivasi bahwa hukuman itu tidak akan bertahan lama. Jadi hanya sebagai jangka pendek aja dan bersifat menyakiti. Nah, biasanya kalau anak yang dihukum, seperti yang kita tahu juga banyak cerita-cerita anak-anak yang korban bullying, baik dengan teman maupun gurunya, itu akan teringat terus bahkan sampai dia sudah dewasa, bahkan sampai ketika dia sudah tua gitu. Itu akan teringat terus oleh dia. Kadang kita tuh sebagai seorang guru juga kadang mungkin merasa serba salah ya. Kalau misalnya nggak dihukum, nanti anaknya melakukan lagi gitu. Tapi ternyata memang benar bahwa hukuman itu tidak baik dan lebih baik kita di perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kita harus kasih tahu ke mereka bahwa konsekuensinya tuh seperti ini loh kalau kamu melakukan pelanggaran atau kesalahan. Atau tadi tidak berdasarkan keyakinan kelas yang dimiliki, konsekuensinya tuh seperti apa. Seperti itu Bu Yayah kurang lebih. Jadi sebenarnya kita sebagai gurunya posisinya harus sebagai seorang manajer, yaitu bukan sebagai teman, bukan sebagai pemantau. Jadi kita harus memposisikan diri kita sebagai seorang manajer. Seperti itu Ibu Yayah. Baik, terima kasih. Jadi mulai sadar diri ya saya ya sebagai seorang guru. Ternyata dari kelima posisi kontrol yang tadi telah disampaikan, mayoritas saya bercerita pada diri saya sendiri pernah melakukan posisi sebagai penghukum, sebagai teman ya, dan mungkin malah jarang melakukan posisi sebagai manajer. Tapi dengan adanya webinar kali ini sebagai proses pembelajaran bagi saya khususnya dan kita semua pada umumnya supaya bisa menjadi guru dengan posisi manajer ya, sehingga kedepannya anak ketika melakukan kesalahan atau pelanggaran tidak diberikan hukuman ya, tapi diajak diskusi terlebih dahulu untuk menyadarkan si anak kesalahan yang telah dilakukan agar mengerti nanti konsekuensinya terhadap pelanggaran tersebut, sehingga nanti sifatnya lebih long lasting ya, lebih lama ya daripada paksaan ya. Cuman sekali lagi ya, susah ya Bu ya. Semoga kedepannya bisa secara konsisten melakukan hal tersebut. Terima kasih Bu Nuraini atas pencerahannya. Sama-sama Ibu Yaya dan Bu Era atas partisipasinya tadi untuk pertanyaan. Semoga jawabannya memuaskan. Dan ini ada, saya akan share screen Bu, boleh refleksi yang tadi kita bacakan ya. Iya, saya stop sharing dulu ya. Oke, apakah terlihat Bapak Ibu? Sudah terlihat. Nah, untuk yang pertama, refleksi yang pertama, posisi kontrol apakah yang biasa Bapak Ibu lakukan? Nah, ini rata-rata sebagai teman, kadang jadi teman, kadang jadi pemantau, sebagai pemantau. Nah, terus ini apakah Bapak Ibu pernah menerapkan segitiga restitusi? Belum pernah, karena segitiga restitusi baru mengetahuinya. Pernah ketika murid melakukan kesalahan berupa datang terlambat ke sekolah lebih dari 6 kali. Kemudian pengalaman seperti apa yang pernah Bapak Ibu alami untuk membangun budaya positif di sekolah?
yaitu dengan cara memberikan pemahaman dan contoh baik. Benar sekali Ibu, Bapak, bahwa kita adalah sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, tuturi handayani, ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso, tuturi handayani. Di depan kita memberikan contoh atau sebagai teladan. Membangun budaya positif dengan melakukan pembiasaan baik seperti buang sampah pada tempatnya, tadarusan sebelum pembelajaran. Benar sekali Bapak Ibu bahwa disiplin positif juga bisa dilakukan dengan melakukan pembiasaan yang positif juga di sekolah dan dapat diterapkan juga di rumah mereka masing-masing. Sebagai pendidik yaitu memberitahu seharusnya dilakukan. Nah, seperti itu Bapak Ibu kurang lebih. Nah, ini mungkin Bapak Ibu yang masih belum memberikan refleksinya, masih saya tunggu. Bagi Bapak Ibu yang belum mengisi refleksi dari webinar Budaya Positif, boleh nanti dilakukannya setelah Zoom meeting ini selesai juga nggak apa-apa. Oke, baiklah, kita kembalikan lagi ke Ibu Yaya. Oke, baik. Terima kasih kepada Ibu Nuraini atas paparan refleksinya. Tadi ada berbagai macam yang menuliskan ya, berarti mayoritas pemantau. Kalau saya nanti saya tulis, saya penghukum dulunya. Tapi alhamdulillah dengan webinar ya, dengan paparan materi nanti akan berubah ya, posisinya berubah menjadi manajer ya. Minimal kalau belum jadi manajer di pekerjaan, manajer di diri sendiri ya Bu ya. Baiklah, kita tiba di penghujung acara. Mungkin sebelum berakhir akan melakukan sesi dokumentasi berupa foto terlebih dahulu ya Ibu Nuraini, supaya bisa menjadi kenang-kenangan nih ya untuk Bapak Ibu sekalian. Bagi yang bisa menyalakan kameranya, bisa dinyalakan. Kita akan melakukan sesi foto terlebih dahulu. Bu Nuraini, oke, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, marilah kita tutup acara ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Saya mau pantun dulu sekali lagi ya Ibu-ibu ya, biar semangat. Badan gemuk banyak lemak. Cakep. Oh, belum. Kalau lebaran buat ketupat. Cakep. Terima kasih bagi yang sudah menyimak. Semoga webinar ini bermanfaat. Tepuk tangan dulu nih Bu. Yang menginspirasi kita dari awal sampai akhir. Saya Yaya Feria selaku MC dan juga moderator mengucapkan mohon maaf atas segala kekurangan. Makan ikan campur terasi. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita